Albiceleste Argentina, juara bertahan, maju ke babak final untuk berhadapan dengan Spanyol di Pesta Bola Akbar 2026. Comeback yang epic yang dibuat oleh tim asuhan Lionel Scaloni. Luar biasa memang, pertandingan yang menarik antara England dan Argentina di babak semifinal. Dan ketika England unggul lewat Anthony Gordon memanfaatkan umpan dari Morgan Rogers ya di menit ke-54 ya kalau nggak salah, Argentina memang berada dalam tekanan. Tetapi faktor mental dari Argentina yang membuat mereka selalu bisa comeback dengan sangat baik, dan itu sudah terlihat di dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama apalagi kita bisa menyaksikan dengan Mesir. Mereka tertinggal 2 gol tapi kemudian mereka bisa menamatkan perlawanan Mesir tanpa ada perpanjangan lagi dengan 3 gol dalam 11 menit. Dan sekarang dalam pertandingan yang sangat sulit, Argentina melakukan itu di 10 menit terakhir ya, ketika Thomas Tuchel melakukan beberapa pergantian pemain dengan memasukkan sejumlah pemain belakang. Dan Bird masuk, Oriali juga bisa masuk ya, Konsa masuk untuk bisa mungkin mengamankan keunggulan. Disinilah Argentina bangkit, dan memang ketika Argentina tertekan ya dengan gol itu selalu ada jalan keluar yang dilakukan oleh Scaloni, memasukkan Lautaro Martinez, Nico Gonzalez untuk mengubah keadaan di depan ya, dan dia mempertahankan tetap dengan Alvarez dan Messi ada di depan. Serangan demi serangan dilakukan oleh Argentina. Penguasaan bola yang tinggi, 64% berbanding 34%. Ada 14 tembakan yang mereka lancarkan, 6 diantaranya on target. Dan kita bisa melihat 2 gol lahir. Lautaro Martinez, pemain Inter Milan, memastikan kemenangan bagi Argentina setelah lebih dulu Enzo Fernandez, pemain asal Chelsea ini, bisa menyamakan kedudukan. Tembakan yang luar biasa dari luar kotak penalti tanpa bisa dijangkau oleh Pickford. Padahal Pickford ini menurut saya bermain luar biasa. Ada beberapa penyelamatan yang dia lakukan ya di depan gawang dia dengan sangat heroik. Tetapi akhirnya Inggris tidak mampu mempertahankan apa yang sudah menjadi keunggulan mereka. Kemenangan sudah di depan mata, dibujarkan oleh gol Enzo dan juga tandukan yang mematikan dari Lautaro Martinez. Lalu siapa kreator yang paling sangat berpengaruh di sini? Siapa lagi kalau bukan La Pulga, Lionel Messi. 2 assist dari Messi. Ketika dia tidak bisa membuat gol, maka solusinya 2 assist yang dia berikan. Inilah yang membuat Argentina selalu bisa mendapatkan jalan terbaik untuk bisa membalikan keadaan. Karena mereka punya satu sosok, Messi, yang bisa selalu memberikan assist terbaik dia. Dan itu terlihat di dalam 2 assist yang membuat Argentina bisa membalikan keadaan dengan luar biasa di semifinal ini. Dan selamat buat Argentina. Saya pikir mereka bertarung melawan England, dan bagi Thomas Tuchel gagal sebagai pelatih asing yang ingin menjadi pelatih asing pertama ketika membawa Inggris untuk lolos ke final dan menjadi juara. Tidak ada pelatih-pelatih asing yang bisa melakukan itu sejauh ini. Tetapi dia gagal melakukan itu. Tetapi harus diberikan ucapan ya apresiasi juga buat perjuangan Inggris. Pertandingan yang enak untuk bisa ditonton, keras dengan intensitas serangan yang sangat tinggi. Bagaimana 2 tim dengan punya mental yang bagus, terutama yang diperlihatkan oleh Argentina selalu yang bisa keluar dari berbagai tekanan-tekanan yang luar biasa, dan selalu mereka bisa bangkit di menit-menit akhir. Itulah Argentina yang sedang berusaha untuk back to back menjadi juara dunia. Last dance bagi seorang Lionel Messi. Kado khusus mungkin akan diberikan oleh semua rekan-rekan ketika pertandingan Piala Dunia ini akan berakhir, jika Argentina mampu mempertahankan gelar dan menjadi tim pertama di dunia di era modern setelah Italia melakukan itu secara back to back di tahun 34 dan 38, dan dengan berhasil bersama dengan Pele di tahun 58 di Swedia dan tahun 62 di Chili. Mereka bisa menjadi juara dunia secara back to back. Selebihnya tidak ada lagi yang mampu melakukan itu. Argentina sekarang selangkah lagi mereka bisa melakukan itu, tetapi mereka harus bisa melewati tim Matador, La Furia Roja, Spanyol yang tampil luar biasa di semifinal untuk menyingkirkan salah satu tim yang sangat baik juga, Prancis, ketika mereka menang dengan 2 gol. Ya, itu
Suatu hal yang sangat baik kalau kita bisa melihat Oyarzabal dan Pedro Porro menamatkan perjuangan Kylian Mbappe dan kawan-kawan. Perjuangan bagi Messi untuk bisa menjadi top skor membawa Argentina juara sudah terbuka. Ya, Mbappe memang masih sama 88 dalam urusan mencetak gol. Mbappe masih akan bermain lagi di pertandingan ketiga dan keempat, tentunya akan menghadapi Inggris. Dan Messi juga masih punya peluang untuk bisa menjadi top skor, ya, untuk melengkapi sebagai pemain terbaik mungkin saja. Ya, dengan Argentina dia membawa juara karena masih akan berhadapan dengan Spanyol dalam pertandingan final. Tapi memang ini pertandingan yang sangat-sangat ditunggu. Satu wakil Eropa, satu wakil Amerika Latin. Kita tahu bersama teman-teman bahwa sampai dengan edisi ke-22 Piala Dunia sejak berlangsung 1930, Eropa masih unggul dengan 12 kali menang, Amerika Latin dengan 10 kali menang. Ketika di edisi 23 ini mempertemukan antara wakil Eropa Spanyol dan wakil Latin atau Amerika Selatan dengan Argentina, maka Argentina tentunya akan berusaha untuk menipiskan, ya, pertarungan antara Eropa dan Amerika Latin. Jika Argentina bisa menang, maka kedudukan akan 12-11. Memang masih untuk Eropa, tapi setidaknya tidak terlalu jauh gapnya. Tetapi kalau Argentina bisa kalah dan Spanyol kembali untuk bisa menjadi juara kedua kali setelah 2010, maka Spanyol akan memperlebar jarak persaingan antara kekuatan Eropa dan kekuatan Latin menjadi 13-10. Kita akan tunggu teman-teman dalam pertarungan babak final pada hari Minggu atau Senin dini hari. Mempertaruhkan dua tim dengan gaya khas permainan penguasaan bola yang tinggi, teknik skill individu yang luar biasa yang dimiliki oleh Spanyol, yang juga dimiliki oleh Argentina. Dengan saya, Bung Ropan, wassalam.